mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat itu tidak menyatu kepada raganya, tidak menyatu kepada nyawanya, tidak menyatu kepada rasa, maka mereka hilanglah keabsahannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka sabda Nabi, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kapanpun seluruh ikhwan, walaupun setiap talqin zikir minimal mengucapkan 165 kali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lebih baik, lebih banyak supaya istiqomah bisa 313, 561, 651, 789, 987 sampai tidak terhitung dan tidak terhingga. Kalau yang 165 berzikir setiap ba'da sholat, itu dompetnya sudah tebal. Kalau dompet kita masih tipis, harus kita namanya berpikir paling sedikit kita ucapkan 561 untuk ikhwan semua. Yang kami muliakan para staf khusus petani anti gempa Wakil Talkin saya Mursid yang dimampukan hadir pada saat ini. Mata anallah fituli hayatihim, Bunda Kayak Suksmono beserta keluarga besar Moy yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemangku manakib pada saat ini Bapak Haji Purwanto dan Ibu Hajah Mai. Terima kasih kepada beliau berdua para membukakan ruang untuk kita sama-sama bermuajahah bersilaturahim dalam manakib online pada pagi hari ini. Senantiasa segala niat dan hajatnya Allah kabulkan. Allah berkahi semuanya, segalanya selamatnya. Ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimahullah. Saat-saat ini banyak orang bersiap-siap untuk pulang kembali ke kampung halamannya, untuk kembali ke kampung kelahirannya. Mereka yang dikatakan perantau-perantau. Perantau itu bukan penduduk asli. Kalau mereka penduduk asli, pasti akan betah, tidak akan pulang kampung. Seperti kita juga selaku manusia yang dilahirkan ke muka dunia ini. Kampung hakikat kita, kampung sejati kita adalah balik ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sekarang bagaimana berbenah diri, bagaimana berusaha untuk mencapai hal-hal yang memang didambakan oleh umat muslim, mukmin dan muslimin, agar mereka yang berkelana, yang merantau di negeri dunia ini pulang nantinya ke akhirat mereka punya bekal, mereka mempunyai amal, dan mereka mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan bila nanti pulang ke kampung halamannya masing-masing. Di 20 hari terakhir di bulan Ramadan pertama ini, kita sering mendengar ayat yang dibaca pasti surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tetapi guru kita mentafsirkan surat Al-Qadar ayat pertama ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkanku pada malam Lailatul Qadar. Dari perkataan ini, Pangersa Abah Aus pernah mendapatkan pertanyaan. Mengapa yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah daripada kalimat Allahu Allahu? Dan apa itu artinya hu? Kenapa tidak boleh talkinkan lagi kepada orang lain setelah mereka mendapatkan talkin zikir?
Maka dengan bijaknya guru agung kita menjabarkan semuanya arti daripada surat Al-Qadar ayat 1 tersebut. Apa yang dijawab oleh guru kita? Mentalkilkan kalimat tauhid atau kalimat takwa atau kalimat Islam atau kalimat iman atau kalimat ikhlas atau kalimat thayyibah atau kalimat sabit atau kalimat adil atau kalimat ihsan atau kalimat asanu qaulan atau kalimat syawa atau kalimat da'watul haq atau kalimatul samanul jannah atau kalimat urwatul wusqa atau kalimat al-haq atau kalimat suwab atau kalimat nafi isbat, bukan karangan atau buatan atau kemauan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya Sinarasa PPKN, tapi ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang yang akan mati di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Hadis ini mutawatir sehingga dikatakan hadis ini ahsan. Maka perintah itu tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun kecuali apabila ada yang minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan cuma-cuma asal rame-rame, asal murah hati, meriah. Walaupun pada Abu Talib pamannya sendiri yang sayang kepada beliau. Tapi pada saat ini guru kita berbeda. Mau tidak mau diberikan. Karena sudah akhir zaman. Sudah waktunya. Mereka mendapatkan mau tidak mau diberikan saja. Maka dikatakan setiap wakil talqin yang diberikan perintah dan guru agung kita semua. Dimanapun keadaannya. Bahwa acara apapun. Mereka ditalkinkan dengan kalimat itu. Doanya dengan apa? Mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Di sini walaupun Rasulullah tidak akan bisa memberi petunjuk pada Sayyidina Abi Thalib. Karena apa? Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya, yaitu Mayyasha, yang dikehendaki oleh Allah. Maka guru kita menyatakan sekarang langsung talkinkan saja apa? Mayyasha dikehendaki oleh guru kita, berarti dikehendaki oleh Allah. Maka dijelaskan lagi dalam Al-Anwarul Qudsiyah di halaman 16. Allahumma innaka ba'asni bihazihil kalimati wa amartani biha wa wa'attani alaihal jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Tuma qala sallallahu alaihi wasallam ala abshiru fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum. Oh Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengutus aku membawa kalimat ini dan engkau memerintahkan kepada kami untuk selalu bersama kalimat ini dan engkau janjikan surga kepada kami karena kalimat ini dan engkau tidak ingkar janji. Maka lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbahagialah kamu sekalian karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Siapapun ikhwan yang telah mendapatkan kalimat ini dengan proses talqin ini yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai guru agung kita semua, maka sesungguhnya mereka sudah menjadi Idul Fitri, menjadi suci kembali. Para apa? Diampuni dosa-dosanya yang dahulu pernah dilakukannya selama hidup. Maka berbahagia sesungguhnya mereka yang mendapatkan talqin zikir ini mendapatkan Lailatul Qadar. Maka diterangkan lagi
Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdulu zikri la ilaha illallah wa afdulu du'a ilhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad menambahkan pentingnya memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Pentingnya kalimat ini ditalkinkan sabdanya. Jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian sekalian. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan hadis ini umat Islam semestinya berbahagia dengan ditetapkan kalimat la ilaha illallah, ditetapkan hu dalam hatinya sebagai kalimat pembaharu iman. Di Malaysia dulu, di kala bangsa Abah sedang menyampaikan di dalam muktamar tersebut, ada seorang tokoh ulama yang bersikeras ingin menambahkan kalimat Muhammad Rasulullah setiap diucapkan la ilaha illallah. Maka kata bangsa Abah, boleh, asal tambahkan dulu kalimat ini di belakang namanya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dia la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah. Dan firman Allah, innahum iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Banyak pada saat ini mereka bilang, ah cuma kalimat seperti itu. Saya bisa mengucapkannya. Kalau dia bisa mengucapkannya, para ulama bisa mengucapkannya. Burung beo pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat itu tidak menyatu kepada raganya. Tidak menyatu kepada nyawanya. Tidak menyatu kepada rasa. Maka mereka hilanglah keasahannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka sabda Nabi, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kapanpun seluruh ikhwan, walaupun setiap talqin zikir minimal mengucapkan 165 kali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lebih baik, lebih banyak supaya istiqomah bisa 313, 561, 651, 789, 987 sampai tidak terhitung dan tidak terhingga. Kalau yang 165 berzikir setiap ba'da sholat, itu dompetnya sudah tebal. Kalau dompet kita masih tipis, harus kita namanya berpikir paling sedikit kita ucapkan 561 untuk ikhwan semua. Di depan sudah dikatakan bagaimana laki mau takum bikaulila ilaha illallah untuk menjelaskan namanya orang-orang Malaysia, ulama Malaysia menyatakan kenapa tidak tambah Muhammad Rasulullah. Ditambahkan lagi afdhalul zikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, orang itu telah masuk surga. Disampaikan semua itu, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, orang itu telah masuk surga. Maka ulama Malaysia itu sampai menegaskan tidak mau berpikir la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Maka Abah tulis seperti yang di atas tadi. Saya minta agar dia menambahkan Muhammad Rasulullah di belakang firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Karena ayat itu ada kekurangannya. Hadis itu masih ada kekurangannya. Sempurnakan oleh kiai, nanti saya akan mengorbitkan berita bahwa di Malaysia ada ulama yang menambahkan Quran dan hadis. Maka setelah dikatakan itu langsung dia angkat tangan dan merangkul, saya mencium tangan banget sahabat dan langsung ia minta ditalkin zikir, talkin Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka
saya serahkan kepada wakil talqin yang pada saat itu. Karena Pangersa Aba Aos pada saat itu belum diangkat menjadi wakil talqin secara dohir oleh Pangersa Aba Anu. Setelah Pangersa Aba Aos melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh guru agungnya, karena di sana tidak bisa menjawab para wakil talqin dengan pernyataan daripada ulama-ulama di Malaysia, maka Pangersa Aba Aos dengan lisan yang dititipkan oleh gurunya Pangersa Aba Anom menyampaikan hal itu. Dan dikatakan oleh beliau, orang non-muslim masuk agama Islam mesti memakai kalimat itu. Setelah zikir la ilaha illallah, ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini peneguh iman, penguat iman, pembaharu iman, penyegar iman. Kalimat yang bisa mengantarkan roh kita sampai kepada kampung halaman kita sejati, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah saja kita bisa menjadikan sebesar 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lebih besar nikmat, lebih besar khasiat, lebih besar faidah kalimat la ilaha illallah. Jangan coba-coba ada yang merubahnya, menambah atau mengurangi. Meragukan berarti lebih bahaya daripada tidak percaya sama sekali. Membohongkan berarti membuat tempat duduk yang terbuat dari api. Sebagaimana sabdanya, man kazzaba alayya muta'ammidi falyat tayyi'u maq'adatun minan nar. Man kazzaba alayya muta'ammida falyatabi'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membohongkan aku dengan sengaja, maka siap-siaplah untuk menerima tempat duduk terbuat dari api. Mengapa dalam hadis tersebut diancam dengan siksaan api? Itu saja yang membohongkan dengan sengaja. Karena banyak orang Islam yang mengatakan tidak ada dalam Qur'annya. Karena mereka tidak membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maknanya. Karena tidak menguasai ilmunya. Itu termasuk orang yang tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak tahu bodoh berbuat salah mendapatkan ampunan Allah. Asal secepatnya bertaubat sebelum nafas sampai di tenggorokan. Jadi dengan keterangan hadis tersebut bahwa kalimat talqin itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat Al-Quran. Satu-satunya kalimat Al-Quran yang ditalkinkan. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Sabda Nabi yang sangat keras terhadap siapa saja yang membantah atau ragu atau sejenis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mar'u fil Qur'anil kufrun. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak omong, rewel, atau melawan, membangkang, atau ragu terhadap Al-Quran adalah kufur. Maka siapa saja yang meragukan kalimat la ilaha illallah dengan ditalkinkan kalimat itu dengan cara yang pasti, maka sesungguhnya mereka kufur terhadap Al-Quran. Sangat tidak mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran dan sangat terbatas untuk selalu membaca mushaf Al-Quran di tangan atau disimpan dalam tentengan, dalam perjalanan kemana-mana, atau dengan bacaan, dengan komat kabit bibir, kutak-katik lidah bagi orang-orang yang selalu berkelut dengan berbagai kegiatan, sangat membatasi cara-cara yang telah diutarakan itu. Maka pemerintah Abah Aos memasukkan kalimat itu ke dalam dada-dada kita semua. Hamlul Quran waliullah. Siapa yang membawa Al-Quran, mereka adalah para wali Allah. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Kita sudah punya tiket. Tiket yang tidak ada kemacetan. Tiket yang jalan langsung sampai ke hadapan Allah. Bila kita jatuh nanti pulang kampung. Kita pulang kampung kepada pulang kampung ke halaman yang tersedia. Yang betul-betul megah. Yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada la ilaha illallah. Berkah semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.